Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmed Kataro. Di sini akan menjelaskan tentang tugas besar saya untuk ARPRO. Itu tentang iterasi dan rekursi. Pada bab pertama, penjelasan iterasi dan rekursi. Iterasi adalah proses mengulang blok perintah secara berulang-ulang berdasarkan kondisi atau jumlah iterasi tertentu. Dalam pemrograman, loop dapat dibuat menggunakan pernyataan loop seperti for, while, dan atau do while. Dengan iterasi, perintah atau fungsi dijalankan berulang kali selama kondisi loop terpenuhi atau jumlah iterasi yang ditentukan belum tercapai. Yang kedua, rekursi. Rekursi adalah pendekatan di mana suatu fungsi memanggil dirinya sendiri untuk menyelesaikan suatu masalah. Dengan rekursi, sebuah masalah dipecah menjadi submasalah yang lebih kecil yang menyerupai submasalah asli. Fungsi rekursif memanggil dirinya sendiri dengan subproblem minor. Dalam proses ini berlanjut hingga kasus dasar tercapai. Yang mengakhiri rekursif dan mengembalikan nilai rekursif membutuhkan pemenuhan kondisi dasar untuk menghindari rekursif tak terbatas. Kelebihan iterasi. Poin pertama, lebih mudah dipahami. Yang dimaksud lebih mudah dipahami, struktur pengulangan seperti for atau while lebih mudah dipahami oleh banyak programmer karena mengikuti alur logika yang linear. Poin kedua, kontrol yang lebih langsung. Pada kontrol yang lebih langsung ini bermaksud dalam iterasi Anda memiliki kontrol yang langsung terhadap variabel pengontrol berulang dan Anda dapat dengan mudah mengatur kondisi keluar dan pengeluaran. Dan yang ketiga, efisiensi. Dalam beberapa kasus, iterasi dapat lebih efisien daripada rekursi, terutama jika pengulangan hanya memerlukan perhitungan sederhana atau aksi yang diulang. Kekurangan iterasi. Poin pertama, membutuhkan lebih banyak baris kode. Yang dimaksud membutuhkan lebih banyak baris kode, dalam beberapa kasus, iterasi dapat memerlukan lebih banyak baris kode dibandingkan dengan rekursi untuk mencapai hasil yang sama. Dan poin kedua, kurang fleksibel. Pada beberapa masalah yang kompleks, iterasi mungkin kurang fleksibel dan memerlukan manipulasi variabel dan kondisi yang lebih rumit. Selanjutnya, kelebihan rekursi. Pada poin pertama, solusi yang lebih terstruktur. Rekursi dapat memberikan solusi yang lebih elegan atau terstruktur untuk masalah-masalah yang dapat dipecahkan secara rekursif. Dan poin kedua, pemecah masalah terstruktur. Rekursi memungkinkan pemecah masalah secara terstruktur dengan membagi masalah menjadi submasalah yang lebih kecil dan serupa dengan masalah aslinya. Dan poin ketiga, kode yang lebih singkat. Dalam beberapa kasus, rekursi dapat menghasilkan kode yang lebih singkat dan lebih mudah dipahami. Selanjutnya itu kekurangan rekursi. Pada poin pertama, penggunaan memori yang lebih besar. Penggunaan memori yang lebih besar, pemanggilan fungsi rekursif dapat menghabiskan lebih banyak memori, terutama jika pemanggil rekursif dilakukan dalam jumlah yang lebih besar atau dalam masalah yang kompleks. Dan poin kedua, kehilangan kinerja. Yang dimaksud dengan kehilangan kinerja di sini, rekursi seringkali memiliki kinerja yang lebih buruk daripada iterasi karena adanya pemanggilan fungsi yang berulang-ulang. Dan poin ketiga, potensi infinite recursion. Potensi infinite recursion adalah jika tidak diperhatikan, rekursi dapat menyebabkan pemanggilan yang terbatas atau infinite recursion jika tidak ada kondisi dasar yang membatasi pemanggilan rekursif. Nah, pada kali ini saya akan membuat pemrograman menggunakan rekursi. Nah, sini saya akan membuat pemrograman tentang menggunakan rekursi. Pertama, kita membuat fungsinya terlebih dahulu dengan def pangkat rekursi, lalu masukkan x n enter if n sama dengan 0, return 1. Else
return x kali rekursi x n min 1. Nah, setelah membuat fungsi, kita lanjutkan ke intinya, angka sama dengan int input masukkan angka pangkat in input masukkan pangkat. Yang ketiga, hasil pangkat. Pangkat kursi angka pangkat, lalu print angka si pangkat adalah hasil pangkat. Nah, coba kita run. Seharusnya program ini akan memintakan masukkan angka yang akan kita pangkatkan, yaitu misalkan 2, lalu masukkan pangkat misalkan 7, maka hasilnya adalah 128. Nah, dalam pemrograman ini fungsi pangkat rekursif didefinisikan dengan 2 parameter, yaitu x dan n. Fungsi ini bertujuan untuk mengembalikan hasil pangkat bilangan x dengan eksponen n. Pada bagian awal fungsi terdapat kondisi dasar yang memeriksa apakah n sama dengan 0. Jika iya, maka fungsi akan mengembalikan 1. Mengembalikan 1 karena apapun bilangan yang dipangkatkan 0, maka akan menghasilkan 1. Jika kondisi dasar tidak terpenuhi, fungsi melakukan pemanggilan rekursif dengan mengalihkan x dengan pemanggil pangkat rekursif untuk
untuk bilangan X dan eksponen N-1. Setelah mendapatkan hasil pangkat dari rekursif, nilai tersebut di-return oleh fungsi rekursif. Nah, pada bagian utama program, penggunaan diminta untuk memasukkan angka. Masukkan angka yang akan dipangkatkan. Misalkan di sini 2. Lalu masukkan pangkat, yaitu 7. Nah, variabel angka dan pangkat mendapatkan input angka dan pangkat dari pengguna menggunakan fungsi input. Ini. Nah, kemudian fungsi pangkat rekursi ini dipanggil dengan parameter angka dan pangkat untuk menghitung hasil pangkat, yaitu hasilnya ini. 2 pangkat 7 adalah 128. Hasil kemudian ditampilkan dengan pesan yang melalui menggunakan fungsi print. Nah, ini. Sebelum saya menutup video kali ini, saya akan memberikan quotes dari saya sendiri, yaitu life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.